kelompok lama mungkin udah pernah dapat materi ini ya, walaupun mungkin nggak penuh karena keburu apa tuh? Keburu libur, keburu apa buku tuh? Keburu apa ya? Apa keburu saya lahiran? Oh iya, sampai Januari ya. Keburu saya lahiran. Bab 3, hukum-hukum mad. Nih hapunten ya ibu-ibu kalau apa namanya nanti ada suara tangisan atau ada suara jeritan, harap dimaklumi. Nih Duri setengah jam nggak tidur dia kalau hari Kamis tahu kayaknya ya. Biasanya. Nih. Saya tulis? Bisa. Oke, bisa tulisan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, hari ini kita membahas ahkamul mad. Kalau di buku metode tatilah halaman berapa ya? 35 ya. Apa sayang? Mau ngambil apa? Jadi karena saya bahasnya akan sedikit-sedikit gitu, jadi pasti akan sangat panjang. Mungkin sampai masuk ke bulan Ramadan ya kayaknya pembahasan mad ini. Ya, jadi di bab 3 di buku metode Tartila di bagian penyempurnaan kaidah 1 judulnya. Di situ kita akan mempelajari hukum-hukum dan jenis mad. Apa sayang? Ada mau lewat. Hukum ahkamul mad dan aqsamul mau ini dibuka aja gini. Nah, gitu. Ya, dari saya acuannya ini aja ya, hukum metode Tartila aja. Oke, jadi di dalam membaca Al-Quran atau di dalam bertilawah, ada aturan-aturan panjang pendek yang harus kita penuhi gitu ya. Nah, aturan panjang, membaca panjang itu disebut dengan ahkamul mad atau hukum-hukum mad. Aqsamul mad itu jenis-jenis mad ya. Jadi secara garis besar, jenis mad itu dibagi menjadi 2 secara garis besar ya. 1, saya pakainya bahasa Arab atau bahasa Arab. Pakainya bahasa Indonesia aja ya. Jenis-jenis mad. Apa? Yang mana? Yang 1 itu adalah mad asli, yang 1 adalah mad far'i. Ini mad asli ya. Kalau kita sering mad asli. Nah, mad asli maksudnya mad asli itu bukan asli dalam artian kata bahasa Indonesia asli, sesuatu yang asli itu bahasa Indonesianya artinya apa ya? Pokoknya lawan katanya palsu gitu ya. Kan itu maksudnya. Jadi aslinya di dalam mad itu tulisannya hamzah, shad, lam dan ya asli yang artinya adalah akar atau asal usul. Asli. Akar atau asal usul ya artinya. Nah, kemudian ada juga jenis mad itu dibagi 2 secara garis besar dibagi menjadi 2. Yang 1 mad far'i. Mad far'i secara bahasa far'i itu artinya cabang. Artinya cabang ya. Di dalam buku metode Tartila, mad aslinya tidak terlalu dikupas ya karena sudah dianggap beres pada praktek atau pada bahasan mengayunkan suara di metode mengayun atau pada dasar-dasar tahsin ya. Jadi tidak dibahas lagi untuk mad asli di dalam metode Tartila. Tapi boleh kita bahas ini ya tentang mad asli ini. Jadi mad asli itu asal katanya adalah akar atau asal usul. Jadi setiap mad pasti mengacunya itu ke mad asli. Dasarnya mad itu adalah mad asli. Hukumnya apa mad asli itu? Hukumnya adalah tabi'i. Hukumnya apa? Hukumnya
Tabi'i. Sering ya kita dengar motobi'i gitu ya. Motobi'i itu apa? Motobi'i itu adalah hukumnya mad asli. Tabi'i maksudnya apa? Tabi'i itu dari kata tabiat. Kalau di bahasa kita mah tabiat ya. Di kata serapan bahasa Indonesia itu tabiat. Jadi kita membaca mad asli itu sesuai dengan tabiat atau sesuai dengan lahjah atau sesuai dengan kebiasaan orang Arab membaca 2 harokat gitu ya. Jadi bacanya itu cuma 2 harokat, tidak dilebihkan atau tidak dikurangkan. Jenis mad itu ada 2, ada mad asli dan ada mad far'i. Mad hukumnya tabi'i. Mungkin di tempat lain atau dengan pengajar lain teteh akan mengenal juga hukumnya qasr gitu ya, sama ya, tabi'i dan qasr sama. Maksudnya itu dibaca 2 harokat. Kenapa harus dibaca 2 harokat gitu ya? Kalau lebih atau kalau kurang itu gimana gitu ya? Ya, artinya. Ya, kalau lebih atau kalau kurang boleh enggak gitu ya. Untuk mad asli, untuk mad tabi'i tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Kenapa? Nah, kalau kita bacanya kurang, kita bisa melakukan kesalahan. Kesalahan di dalam baca Al-Quran itu ada 2 ya, Bu. Adalah nul jali, adalah nul khafi. Lahnul jali itu adalah kesalahan kecil, lahnul khafi itu adalah kesalahan besar. Dilap tuh pakai tisu. Nah, kesalahan seperti apa, Bu? Kesalahan kecil itu misalnya tidak mengidghamkan huruf idgham atau kepanjangan madnya untuk mad asli, misalkan dibacanya maunya 4, dibacanya sampai 5 atau dibacanya 6 atau lebih, itu termasuk kesalahan kecil, kesalahan yang tidak akan merubah. Hujan. Tapi untuk mad tabi'i atau mad asli, jika dibacanya kurang ataupun Hujan. kalau lebih masih bukan kesalahan besar, tidak akan merubah makna. Kalau misalkan kurang atau tidak dimadkan, maka akan terjadi kesalahan yang besar atau merubah makna atau lahnul khafi. Kalau saya kasih contoh, misalkan pada kata, kelihatan nggak Teh? Ini apa dibacanya? Nggak ada suaranya, pada dimatiin semua ya? Kurang meriah. Oh, Iya. Teh bisa ulangi Teh. Kenapa? Yang kesalahan besar dalam membaca yaitu mad asli ya. Tidak tidak apa? Berubah arti. Ya, kalau kesalahan adalah kesalahan yang bisa merubah arti. Kalau misalkan kesalahan yang kecil itu adalah kesalahan yang tidak akan merubah makna, tapi seandainya kita sudah pernah belajar tapi tidak dipraktekkan, itu adalah sebuah aib gitu ya. Jadi sebaiknya mah kesalahan besar atau kesalahan kecil kalau kita sudah mempelajarinya, langkah baiknya dipraktekkan dan dihindari kesalahan-kesalahan itu gitu ya. Contohnya pada mad asli ya. Ini dibacanya kola. Yang panjang itu kola ya, kola. Kalau kita bacanya betul kolanya yang panjang, maka artinya berkata. Tapi kalau kita bacanya panjang semua, kola gitu ya, maka bisa berubah artinya. Artinya menggoreng. Jauh banget ya. Menggoreng. Jadi kenapa suka, nah di dalam metode tartila, untuk yang mad asli atau yang dibaca tabi'i ini, kita ada setelahnya rahasia ya dok. sebenarnya harus gitu ya. Yang setiap 2 aja. Bedanya bahasa bahasa Arab dan bahasa atau di Indonesia ya, kita mau ngomong misalkan Makanan ini gitu ya, mungkin artinya masukkan segala sesuatu ke dalam mulut makan gitu. Tapi sebentar, beda. sebentar. Bu Ustadz, sebentar. Ini sendiri ya, kalau ini gimana sih? Bu Ustadz, di mute. Oke. Ya. Bisa kedengeran nggak? Bu Ketua bisa kedengeran nggak? Ya, sok.
Ustaz, di mute lagi. Oke, dah. Membaca mad asli dihukumi tabi'i. Tabi'i itu adalah tabiat. Kita membacanya itu menyesuaikan dengan tabiat orang-orang Arab karena Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti tabiat atau lahjah atau logatnya mereka. Setiap yang mad asli dihukumi tabi'i dibacanya 2 harokat. Di dalam metode tartila yang 2 harokat itu boleh diayunkan saja supaya konsisten panjang 2 harokatnya dan insya Allah tidak akan kelebihan ataupun kurang gitu ya. Kenapa sih bacanya harus 2 harokat, nggak boleh kurang atau nggak boleh lebih gitu ya? Di dalam baca Al-Quran kita itu menghindari 2 kesalahan, yaitu kesalahan yang besar atau kesalahan yang kecil, lahnul jali dan lahnul khofi. Kesalahan yang besar itu yang seperti apa? Kesalahan yang besar itu ya ini, misalkan di matobi'i harusnya panjang, kita bacanya jadi pendek. Nih, misalkan ini bacanya jadi pendek, qola, berarti kita telah menghilangkan 1 huruf ya. Nah, itulah kesalahan besar, menghilangkan 1 huruf sehingga merubah maknanya. Bahkan bisa merubah artinya gitu ya. Kalau kesalahan yang kecil itu kesalahan seperti apa? Misalkan kita tidak mengidghamkan huruf yang seharusnya idgham atau kita memanjangkan madnya kelebihan gitu. Itu termasuk kesalahan yang kecil yang tidak akan merubah makna insya Allah. Tapi seandainya kita sudah tahu ilmunya, alangkah baiknya kalau kita bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut ya. Nah, bedanya bahasa Arab dan bahasa Indonesia adalah panjang pendek di bahasa Arab itu mempengaruhi makna, tidak seperti di bahasa Indonesia. Misalkan ada kata masuk, ya masuk. Saya bilang ini, misalkan saya bilang masuk, artinya sama, into gitu ya, masuk ke masuk. Atau saya bilangnya masuk, sama juga artinya. Atau saya bilang masuk, sama juga artinya gitu. Paling kalau kita ngomong kayak gitu ditanya udah minum obat belum gitu ya, asa aneh gitu ngomongnya dipanjangin gitu. Jadi kenapa mad asli yang dihukumi tabi'i itu harus dibaca 2 harokat adalah supaya menjaga maknanya ya Bu ya. Gimana kalau mad tabi'inya kelebihan? Seandainya mad tabi'inya kelebihan, dia tidak akan menjadi kesalahan yang besar yang sampai merubah makna, tapi dia sudah termasuk kesalahan juga, tapi kesalahan yang kecil gitu ya. Yang termasuk mad tabi'i itu yang seperti apa sih gitu ya? Yang termasuk besok gantian sama Tete. Yang termasuk mad tabi'i itu adalah ketika ada Ustazah mau nanya dulu. Boleh? boleh. Siapa suaranya? Mama Ayas ya? Kalau ya, kalau misalnya yang panjangnya 4 sampai 6 harokat itu